Halo, selamat sore pemirsa. Kelakar Presiden PKS sahabat Syai Hubedai minta diajak bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran menjadi sorotan. Benarkah hal itu menjadi sinyal bahwa PKS akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang setelah berpuasa kekuasaan selama 2 periode di pemerintahan Jokowi? Saya Maria Segaf akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Pemilu Kada berikut ini. Kita awali kabar Pemilu Kada dengan informasi pemirsa jika PKB dan juga Nasdem diajak untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Lain halnya dengan PKS yang meminta Prabowo dan Gerindra untuk mengajaknya masuk dalam pemerintahan. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa ada sejumlah syarat jika partai ingin berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden PKS Ahmad Saiku diberi kesempatan memberikan sambutan di acara hari ulang tahun ke-26 PKB Selasa lalu. Ada yang menarik pidato yang disampaikan politikus PKS tersebut. Sambil berkelakar, Ahmad Saiku meminta agar PKS diajak masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyatakan pernyataan Presiden PKS tersebut merupakan sebuah canda gurau, bukan hal yang serius. Menurutnya, hingga saat ini PKS belum memutuskan mengenai sikapnya di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa belum ada pembicaraan serius, ya artinya belum ada deal-deal, belum ada pembahasan. Karena Pak Dasko tidak mengajak PKS, yang diajak hanya Nasdem dan PKB, padahal ada PKS di situ. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa satiran lah ya. Yang ini tentu saja menjadi salah satu mencairkan suasana di malam itu. Nanti Mas Huda bisa lebih tahu itu. Ini soal masuk atau tidaknya di koalisi. Kami sudah membentuk tim pengkaji yang terdiri dari tim Dewan Pimpinan Pusat PKS. Jadi sampai saat ini PKS belum memutuskan. Dan tentu saja ini semua masih dikaji. Tapi lagi-lagi di dalam sambutan Pak Sehu itu juga harus dilihat bahwa kita juga sebenarnya ada propose, yaitu bagaimana komunikasinya, namanya mengayun ya. Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai meski merupakan sebuah canda gurau, namun itu datang dari hati nurani paling dalam. Menurutnya, hal tersebut adalah sebuah keseriusan PKS yang dibungkus dengan sebuah canda. Pertama, situasi politik hari ini memang kalau dibilang tegang, ya tidak tegang, cair juga tidak cair. Sehingga dalam momen harlah PKB kemarin akhirnya terungkap bahwa sanubari hati PKS dalam tingkat elitnya memang ada arahan ingin bergabung. Karena selama 2 periode kemarin PKS tidak mendapat insentif politik yang sangat jelas dari keoposisian mereka. Suaranya nggak naik signifikan, bahkan yang naik malah PKB dan Nasdem yang beruntung seperti itu. Walaupun tadi Bang Iqbal. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa ada sejumlah syarat jika partai politik ingin berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya harus bersepakat dan berkomitmen dengan visi dan misi pemerintahan Prabowo Gibran, yakni visi berkelanjutan. Selain itu, loyalitasnya juga harus ada. Kita harus bersepakat dan berkomitmen dengan visi dan misi yang diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Visi keberlanjutan dari pemerintahan Pak Joko Widodo itu adalah bagian penting dari sikap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kita mulai dari situ dulu. Nah, kemudian yang kedua tentu loyalitas.
Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menyatakan PKB siap jika bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi syarat yang diutamakan salah satunya adalah bersepakat menjalankan visi berkelanjutan. Karena menurut Saiful Huda, apa yang menjadi perjuangan PKB akan bertemu dengan perjuangan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran di suatu saat. Prinsipnya PKB siap bekerjasama dengan Pak Prabowo dan Gerindra terkait dengan perubahan. Sebenarnya dalam banyak hal kita juga termasuk meyakini Pak Prabowo punya langgam kepemimpinan yang saya kira ada spirit perubahannya, dan pada konteks itu pasti ketemu suatu saat apa yang tadinya menjadi agenda perjuangan PKB akan ketemu menjadi bagian dari visi dan misinya Pak Prabowo di kemudian hari. Sebelumnya di Pilpres, PKB dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan berseberangan dengan koalisi partai politik pengusung Prabowo Gibran yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Di koalisi perubahan, PKB dan PKS mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sementara di koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyerahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memutuskan menerima PKS bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, tidak ada masalah jika ada partai politik yang ingin bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Dan berikut pernyataan Erlangga Hartarto. PKS minta diajak masuk ke pemerintahan Prabowo, Pak. Tanggapannya bagaimana, Pak? Ya namanya pengen diajak ya Pak Prabowo yang nanti akan dari beliau yang akan merespon. Berarti kecenderungannya partai-partai yang berlawanan di Pilpres sekarang bergabung, Pak Erlangga melihatnya positif atau enggak? Ya kalau semua mau mendukung pembangunan itu penting juga. Dan kedua, tantangan ke depan juga tidak biasa-biasa saja. Jadi tentunya kekuatan politik diperlukan ke depan. Khawatir nggak Pak ada gejolak di koalisi Pak kalau PKS masuk? Meskipun nggak ada oposisi ya Pak nantinya Pak? Wah itu kan kita belum sampai ke sana. Ini kan baru harapan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka kembali memantau langsung uji coba makan siang gratis di SD Negeri di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Cerita selengkapnya akan disampaikan rekan kami Agus Sabtono di lokasi. Ya, hari ini merupakan hari kedua uji coba makan gratis di Kota Solo, dan hari ini bertempat masih di SD Negeri Tugu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dan di belakang kami, Wakil Presiden terpilih telah tiba di SD Tugu akan melakukan pantauan langsung terkait makan gratis yang diselenggarakan pada hari kedua ini. Kita akan melihat secara dekat bagaimana proses makan gratis di SD ini. Kita akan melihat secara dekat. Saat ini siswa maupun itu telah berkumpul di halaman untuk melakukan makan gratis yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Dan ini siswa sudah mendapatkan beberapa menu atau yang sudah disajikan oleh panitia. Ya, inilah beberapa siswa yang telah menerima makan gratis ini. Dan sini masih ngantri juga, terlihat Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka masih berada di lokasi untuk menyaksikan langsung makan gratis uji coba ini. Ataupun pagi hari ini para siswa telah menyantap ataupun melakukan makan gratis, di mana di menu pada pagi hari ini ada ikan, daging, sayur, nasi, dan juga susu serta buah. Di mana menu ini
cukup untuk memenuhi gizi para siswa ataupun generasi muda di saat mendatang. Ya, ini nanti uji coba akan berjalan selama 3 bulan. Nanti kita akan banyak menerima masukan, evaluasi dari para guru, para wali kota, orang tua murid, muridnya sendiri, ataupun juga dari komite, dari ahli gizi. Yang jelas, sekali lagi, ini masih proses uji coba, pasti banyak sekali masukan-masukan ataupun evaluasi. Demikian tadi pantauan kami terkait dengan uji coba makan gratis yang berlangsung di SD Negeri Tugu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di mana pada kesempatan tadi ditinjau langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang didampingi Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Dan dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa ini taraf uji coba yang kedua di SD Negeri Tugu, dan ini uji coba ini akan berlangsung selama 3 bulan. Dan masih nanti dievaluasi kekurangan maupun kelebihan dari uji coba makan gratis ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan yang sudah mengantongi dukungan dari partai politik di Pilkada Jakarta. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi usai jeda. Anda kembali di Kabar Pemilu Kada, pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga kini masih menunggu keputusan Partai Golkar apakah akan maju di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Meski demikian, RK berasal zona nyamannya berada di Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan lebih merasa nyaman maju di Pilgub Jawa Barat ketimbang Jakarta. Ia juga mengklaim bisa menang mudah di Jawa Barat lantaran survei elektabilitas terhadap dirinya cukup tinggi. 3, 1, 2. Meski demikian, RK menilai maju di pilkada manapun sama saja, karena sama-sama melayani rakyat. Adapun kepastian kemana dirinya akan berlaga, akan diumumkan Koalisi Indonesia Maju di menit-menit terakhir pendaftaran. Saya kan ikut dalam koalisi, makanya maaf gini ya, secara filosofi mau di Jabar, DKI, di mana sama aja melayani rakyat, ngurusin urusan kan. Jadi saya nggak terlalu ada preferensi. Tapi kalau zona nyaman, mudah menangnya menurut hitungan, matematika, survei dan keyakinan ya tentu di Jawa Barat. Tapi karena belum diputuskan, ya tentu saya nunggu. Jadi saya nggak bisa bilang saya udah pasti kemana-kemana. Saya fokus pada koalisi Kim. Di sini kan ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat. Itu kalau digabung di semua daerah lebih dari cukup untuk maju dalam pilkada apapun. Kalau feeling saya sih Jakarta Jabar itu last minute. Karena kan PDIP kan saya hormati. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga buka suara soal wacana diduetkan dengan kader PAN, Bima Arya atau Desi Ratnasari. Menurutnya ia cocok jika dipasangkan dengan kedua sosok yang dianggapnya sudah menjadi sahabat, seandainya maju di Pilgub Jawa Barat. Tapi dua nama itu cocok kalau saya di Jabar ya. Kang Bima sahabat, ya kan lihat kontennya sering bareng. Mbak Desi juga orang Sukabumi, udah malang melintang. Chemistry-nya lebih condong tuh. Nah, nggak ada istilah chemistry kan. Pengalaman saya 2 kali pilkada ya. Perjodohan itu mencintai setelah menikahi. Berarti nggak? Jadi nggak pilih-pilih. Pokoknya udah deal, kita berpasangan. Setelah itu komit. Sebelumnya elektabilitas Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama dari beberapa hasil survei untuk calon gubernur Jawa Barat. Namun hingga kini Partai Golkar belum juga memutuskan kemana Ridwan Kamil akan diusung di pilkada mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, komposisi koalisi partai di Pilkada Jawa Barat memang masih sulit ditebak. Bahkan hingga kini belum ada satu pasangan calon pun yang resmi diusung partai untuk maju berlaga di Pilkada Jawa Barat. Bahkan nama Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas tinggi pun juga belum dipastikan ikut bertarung di Jawa Barat. Lalu pertanyaannya, bagaimana peta pertarungan politik terkini menjelang Pilkada Jawa Barat? Langsung saja kita bergabung dengan pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Selamat sore.
Kabar sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Oke. Prof, bagaimana dengan Pilkada Jawa Barat? Kalau Anda melihat saat ini untuk komposisi koalisi memungkinkan tidak terjadi dalam waktu dekat? Ya, pilkada ini seperti ada jenjang ya. Kita melihat Jakarta paling tinggi tensinya, kemudian menyusul Jawa Barat, baru daerah lain. Itu terlihat dari mengapa di daerah lain begitu mudah pasangan koalisi diumumkan. Dukungan partai sudah, kemudian rekomendasi partai dikeluarkan. Tapi untuk Jakarta dan Jawa Barat ini kok seperti menunggu Godot gitu ya. Lebih-lebih untuk Jawa Barat. Nah, petanya saya tidak melihat ada pergerakan baru ya. Sejauh yang saya amati dari baliho yang beredar itu hanya sebatas tokoh-tokoh partai, petinggi partai, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi menariknya dari sekian tokoh yang beredar balihonya, kalau di survei tidak ada yang merajai survei. Justru yang merajai survei itu adalah sosok yang tidak ada gambarnya di jalan, yakni Ridwan Kamil gitu ya. Nah, ini menegaskan bahwa menurut saya politik itu kan urusan persepsi, bagaimana masyarakat menanggapi kesukaan layak, tidak layaknya seorang untuk memimpin. Dan dalam konteks gubernur, ya, peta persepsi Jawa Barat itu mengatakan, masyarakat Jawa mengatakan, ya kalau mencalonkan diri sebagai gubernur, jadi Ridwan Kamil itu di Jawa Barat gitu ya, bukan di DKI, bukan yang lain. Kecuali kalau dia mencalonkan diri bukan sebagai gubernur, ke Jakartanya itu, ke ibu kotanya itu apakah sebagai menteri atau sebagai apa, itu bisa dipahami dalam konteks wilayah persepsi masyarakat Jawa Barat, juga masyarakat Jakarta. Jadi menurut saya petanya belum banyak beranjak, kekuatannya belum banyak bergeser, masih seperti itu. Dan untuk Jawa Barat sangat sulit menunggu munculnya tokoh baru. Ya, mengapa begitu? Karena dilihat jumlah pemilihnya paling banyak, ada 31.402.000 di pemilu 2019. Kemudian ada 5.312 desa di Jawa Barat. Kemudian 72% dari 5.000 desa itu termasuk wilayah pedesaan. Dan jangan lupa, dari 3.512 desa itu masih ada desa yang dikategorikan sebagai blank spot 359. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka tidak ada jalan pintas untuk menjadi dikenal. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi populer dalam kacamata pemilih masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, maka mereka yang sudah lama berkecimpung dalam politik, atau mereka sudah berkecimpung dalam dunia lain yang dikenal oleh masyarakat, itulah sosok-sosok yang berpeluang maju. Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa misalnya dalam bursa pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, banyak orang yang mentereng dari sisi kapasitasnya, banyak orang yang kuat dari sisi jejaring pada level elit, tapi tumbang di pemilihan. Kenapa begitu? Karena pertama, jejaring elit itu tidak sampai ke desa. Kemudian yang kedua, pembangunan penciptaan elektabilitas itu tidak bisa dilakukan secara instan. Bahkan ketika orang mengatakan bahwa perang terjadi di udara melalui media sosial, tetapi tetapkan perjumpaan di daratlah yang akan memenangkan pemilihan. Nah, masalahnya perjumpaan di darat ini yang sulit dilakukan karena wilayahnya sangat luas, pemilihnya sangat banyak. Oleh karena itu, maka sekali lagi, sampai hari ini peta kekuatannya belum beranjak. Orang-orang yang muncul masih seperti itu, masih itu-itu saja, seperti yang juga digambarkan dalam survei. Jadi, dilihat dari logika non-survei pun, gitu ya, tidak jauh berbeda. Orang-orang yang mengemuka adalah orang-orang yang sudah terrecord dalam survei, meskipun saya tidak pernah gitu ya melupakan kritisisme dalam membaca survei. Tetapi untuk kali ini, untuk Jawa Barat, logika non-survei pun tidak bisa menangkap atau belum bisa menangkap figur-figur yang potensial namun belum terekod dalam survei. Jadi artinya ya mau tidak mau sampai hari ini, meskipun kita percaya bahwa nyala elektabilitas di survei itu tidak bisa merobohkan dinding takdir, tetapi untuk saat ini kita masih percaya bahwa membaca hasil survei adalah langkah paling realistis untuk melihat peluang Pilgub Jawa Barat begitu ya. Maaf, karena Prof. perkembangannya seperti itu. Ya, Prof, kalau begitu kan artinya memang psikologi pemilih kita memang sulit ya untuk kemudian memunculkan figur baru. Tapi kita tahu juga bahwa Partai Nasdem yang sudah mengumumkan untuk mengusung Ilham Habibie di Jawa Barat. Kalau begini kansnya bagaimana, Prof?
Nah itu dia, Ilham Habibie kan termasuk tokoh baru di Jawa Barat ya. Dan seperti yang Anda lihat bagaimana misalnya perolehan elektabilitasnya dalam berbagai survei gitu ya. Tidak beranjak jauh, hampir sama lah. Saya tidak usah menyebut gitu ya karena memang tidak besar ya. Meskipun di belakang beliau ada nama Habibie, sangat populer, sangat disukai, disegani di Jawa Barat, rumahnya di Jawa Barat. Tapi kemunculan beliau kan tidak bisa didongkrak oleh kebesaran bapaknya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ini yang saya katakan tadi, sulit di Jawa Barat mengusung tokoh yang hebat sekalipun ketika pemilu sudah mendesak. Ketika sudah dekat. Misalnya kita bisa belajar dari pemilu 2019, Pilkada 2019 gitu ya. PKS misalnya, kasus PKS. PKS itu kurang panas 2019. Dia memunculkan tokohnya last minute, sangat last minute. Nah, meskipun PKS bisa beranjak jauh melampaui hasil prediksi survei, tetapi tidak cukup untuk memenangkan Pilkada atau Pilgub di Jabar. Mengapa? Karena waktunya terlalu pendek. Andai saja masih ada tambahan waktu sejak pengumuman sampai pemilu itu 6 bulan kemudian, mungkin suara yang diraih oleh pasangan PKS 2019 itu bisa menyaingi pasangan Rindu Ridwan Kamil dan UU. Nah, jadi untuk partai sekaliber PKS yang militansinya diakui banyak orang, kemudian hierarki dukungannya yang sangat nyata, kemudian pergerakan di bawahnya melalui liko-liko yang sangat konkret dan solid, itu tidak bisa memunculkan kandidat yang baru diperkenalkan kepada publik. Jadi untuk kasus Jawa Barat ini sekali lagi saya melihat memang ada persamaan dengan daerah lain ya, bahwa sukses tidak bisa didapat dengan gesa-gesa. Tetapi untuk Jawa Barat itu karena kondisi geografis seperti itu, kemudian peta demokratis, politisnya yang sangat majemuk di Jawa Barat, Anda boleh lihat hampir juga semua partai Jawa Barat dapat suara gitu ya. Ya, dan peta dukungannya tidak berkumpul pada satu partai atau satu warna. Jadi sosok yang lintas partai bisa diterima di banyak golongan, itu yang dicari dan itu yang akan menang gitu. Oke, kalau secara geografis, demografis dan juga psikologis pemilih memang seperti itu. Tapi kalau kita dengar-dengar juga kan memang RK kemarin sempat bersuara juga menyatakan bahwa zona nyamannya berada di Jawa Barat, akan percaya diri menang di Jawa Barat. Kalau Anda melihat analisanya seperti apa mengenai RK ini di Jawa Barat? Begini, kalau bicara zona nyaman saya tidak bisa komentar ya. Sebab menurut saya kalau dilihat dari sisi keilmuan dia, mungkin mengurusi Jakarta lebih menantang ketimbang Jawa Barat karena dia ahli perkotaan. Meskipun keluarganya di Jawa Barat. Tapi yang paling realistis adalah melihat hasil survei. Pertama tentang tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat atas kepemimpinan dia. Dan kedua peluang dia untuk memenangkan di Jawa Barat. Mengapa? Sebab kalau mengaca pada hasil survei manapun gitu ya, kan yang menonjolnya hanya dua, satu RK, dua Deddy Mulyadi. Tetapi ketika RK maju di Jawa Barat, hampir tidak ada kandidat yang bisa mengalahkan RK dengan siapapun dia berpasangan gitu ya. Nah sebaliknya kalau RK tidak maju di Jawa Barat, nah survei memprediksi Deddy Mulyadi yang menang, siapapun pasangannya, siapapun lawannya. Jadi menurut logika survei seperti itu, maka ya jika ingin menang jadi Jawa Barat. Lalu mengapa RK mengatakan itu? Saya yakin bagi semua politisi, meskipun mereka ingin mengejar sesuatu yang dia inginkan, tapi yang akan menjadi prioritas pertama adalah menghindari apa yang dia takutkan. Apa yang ditakutkan orang ketika mencalonkan diri tidak terpilih. Jadi menurut saya, Ridwan Kamil kalau ditanya secara pribadi, pasti dia akan menghindari zona, menghindari daerah yang paling sulit untuk dia menangkan. Ya, meskipun dengan catatan kita tahu maju di Pilgub ini kan soal penugasan, soal keputusan partai politik. Jadi kalau saja Ridwan Kamil bisa memilih, ya kalau saja Ridwan Kamil bisa memilih, maka menurut saya adalah menghindari daerah lain yang menyulitkan dia untuk menang gitu ya. Oke, menarik Prof Karim. Menarik, artinya hingga saat ini belum pastinya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jawa Barat, membuat peta koalisi di Jawa Barat masih cukup dinamis begitu ya Prof. Terima kasih banyak telah bergabung di Kabar Pemilu Kada pada sore hari ini Prof Karim. Ya, sama-sama. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi mengenai Pemilu Kada lainnya. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan yang sudah mengantongi dukungan dari partai politik di Pilkada Jakarta. Anies mendapatkan modal dukungan dari PKS dan Nasdem sehingga telah mengantongi syarat pencalonan sebagai calon gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Anies Rashid Baswedan yang sudah mengantongi syarat dukungan dari sejumlah partai politik untuk Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies Baswedan merupakan sahabatnya, meski beberapa kali berbeda dalam sikap politik. Ia mencontohkan ketika pemilu 2014, di mana Anies Baswedan mendukung Joko Widodo, sedangkan Kang Emil mendukung Prabowo Subianto. Saya dengan Pak Anies siapapun itu kan sahabat ya. Cuman pada saat perpolitikan kadang-kadang satu haluan, kadang-kadang berpisah karena koalisi partainya kan kira-kira begitu. Contoh waktu 2014 ya, Pak Anies kan mendukung Pak Jokowi ya, saya kan mendukung Pak Prabowo 2014 ya, kira-kira begitu. Jadi biasa aja, makanya kalau beliau sedang berikhtiar kembali dan dapat dukungan ya saya kira saya mengucapkan selamat. Tapi Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk maju di Pilkada Jakarta. Tak hanya PKS, Partai Nasdem juga mengusung Abah Anies menjadi calon gubernur Jakarta. Dukungan juga datang dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, dukungan tersebut belum secara resmi diumumkan oleh pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni menyatakan ada dewa-dewa yang berperan dalam menentukan sosok yang akan diusung partai di Pilkada Jakarta. Keberadaan para dewa tersebut membuat kandidat yang bakal bertarung di Pilkada Jakarta sulit diprediksi. Apakah pernyataan ini menunjukkan adanya intervensi terhadap partai politik untuk menentukan calon di Pilgub Jakarta? Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni menyatakan ada dewa-dewa yang mengatur pencalonan di Pilkada Jakarta. Namun ia tidak mau mengungkapkan secara gamblang siapa yang dimaksud dengan dewa-dewa tersebut. Syaroni hanya menegaskan ada pihak-pihak yang punya pengaruh besar dalam menentukan sosok calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ada bakal inisiasi gitu nggak dari Nasdem sendiri? Masih dinamis sekali loh. Jadi kalau dibilang pengamat, bilang ada 3 poros, ini inisiasi 3, semua bisa terjadi. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa siapa Bang? Dewa-dewa lah, dua orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini juga menepis potensi terjadinya 3 poros di Pilgub Jakarta. Menurutnya koalisi partai untuk Pilgub Jakarta masih sangat dinamis. Keberadaan para dewa-dewa tersebut membuat kandidat yang bakal bertarung di Pilkada Jakarta tidak mudah dan sulit diprediksi. Ada kemungkinan 3 poros ini? Belum tentu. Gimana tuh Bang? Jadi kan pengamat bisa aja menafsirkan antara A, B, C ya. Tapi pelaku lapangan secara politis itu sangat dinamis. Jadi para pengamat boleh mengatakan ada 3 poros, 2 poros. Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Nah, di end, kapan akan terjadi keputusannya, siapa dan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu. Sejauh ini baru nama Anies Baswedan yang mendapat tiket Pilgub Jakarta. Anies sudah resmi diusung PKS dengan syarat menjadikan Sohibul Iman sebagai pendamping. Sebaliknya Partai Nasdem mengusung tanpa syarat dan membebaskan Anies menentukan nama calon wakilnya sendiri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Habibie meninjau pengelolaan bank sampah Great Bandung di Jalan Kalipa Apo, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar,
Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya itu, Ilham mengapresiasi pengelolaan bank sampah tersebut sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bakal calon Gubernur Jawa Barat sangat tertarik terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Great Bandung secara gotong royong. Bank sampah yang berada di halaman belakang gereja tersebut pun kini menjadi andalan warga sekitar untuk menukarkan sampah menjadi uang berupa tabungan. Menurut Ilham, metode pengelolaan sampah tersebut akan diadopsi dan dikembangkan jika ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para pemimpin perusahaan besar di Prancis di bawah naungan Kadin Prancis. Pertemuan ini diharapkan akan semakin mengeratkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Prancis. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta rombongan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin perusahaan besar di wilayah Prancis yang berada di bawah naungan Kadin Prancis. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Prancis. Ketua Dewan Pembina Kadin, Anindya Novian Bakri, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan kali ini. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar kedua negara, mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia dan Prancis saat ini. Pertemuan ini diharapkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Prancis dapat semakin erat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi kedua negara. Tidak hanya di bidang ekonomi saja, tapi termasuk juga di bidang pertahanan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk terus melanjutkan dialog dan kerjasama dalam rangka mewujudkan visi bersama yang lebih maju dan sejahtera. Dalam pertemuan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia dan Prancis. Would like good friendship and good relations. We say that we are completely non-aligned. We do not want to take sides, but we want to be a good friend to all. And we want to espouse and support peaceful cooperation, collaboration. And we are also blessed with the fact that Indonesia, in our calculation, in not the far distant future, we will be able to achieve sustainable, renewable, and green energy. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar sesi pertemuan bertajuk Indonesia French Business Executive Luncheon bersama para eksekutif bisnis Prancis di kota Paris, Prancis. Pertemuan digelar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ambisius di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesi pertemuan bertajuk Indonesia France Business Executive Luncheon dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Kadin, Anindya Novian Bakri, mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan digelar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ambisius di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertumbuhan tersebut termasuk hilirisasi sumber daya pertambangan, komoditas unggulan, serta memajukan transisi dan ketahanan energi Nusantara. Selain itu, sesi ini juga membahas peluang bisnis dan investasi bagi perusahaan Prancis dengan melihat Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan sebagai epicentrum pertumbuhan regional.
Hal ini mencakup program makan gratis untuk mengurangi angka stunting secara signifikan dan meningkatkan gizi untuk kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Sesi ini akan menyoroti ambisi Indonesia untuk bangkit menjadi negara maju dengan visi menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, didukung oleh Business France, Federasi Pengusaha Pebisnis terbesar di Prancis, dan Kamar Dagang Internasional. Franco-Indonesian relationship since 2011. Indonesia sees from le français, un peu le français, depuis que j'ai été nommé chef de mission pour les Jeux Paris 2024. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Kami akan hadir usai jeda berikut pemirsa. Pemirsa, menjelang Pilkada pada November 2024 mendatang, Bawaslu Sulawesi Selatan menemukan puluhan aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melanggar netralitas. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan menemukan indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh puluhan aparatur sipil negara atau ASN menjelang perhelatan Pilkada. Di wilayah Kabupaten Pindrang ditemukan sebanyak 17 ASN, Kabupaten Palopo 8 ASN, Kabupaten Luwu Timur 8 ASN, Kabupaten Pangkep 6 ASN, Kabupaten Sidrap, Sinjai, dan Takalar masing-masing 2 ASN, dan Kota Makassar ada 1 ASN. Bawaslu meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperketat pengawasan untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas akibat politik kekerabatan yang cukup tinggi. Karena isu krusial dalam pemilihan adalah salah satu netralitas ASN, TNI, Polri. Tapi yang paling, kalau melihat grafik penanganan pelanggaran dalam pemilihan kali ini yang cukup tinggi itu adalah ASN. Nah, fokus kita adalah pengawasan terkait ini, kemudian sosialisasi, mengingatkan lagi para pemerintah daerah juga di ruang lingkupnya ASN untuk tetap kembali tidak berpihak pada siapapun. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadi kerentanan ya, karena di daerah ini kan politik kekerabatan cukup tinggi. Hasil temuan Bawaslu Sulawesi Selatan ini selanjutnya akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga yang punya otoritas untuk penanganan ASN tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Saya Maria Segaf pamit, sesaat lagi Kabar Petang akan hadir untuk Anda dengan rekan kami Gina Vita dan Andromeda Mercury. Sampai jumpa.